Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggara acara ini yaitu Grup Daisy and Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC serta seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Dan bagi ibu, bapak, teman-teman yang berkenan untuk berinfak dalam pendanaan kajian kita ini, dapat disalurkan ke nomor rekening BSC 100170160 atas nama Yasinta Kumaladun. Baik, pada kajian tahsin dan tahfidz kita ini merupakan pertemuan ke-11 dengan materi tajwid daripada surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Dan bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini, dapat diakses di link YouTube kami, Daisy and Friends. Selanjutnya, kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz dalam kurang lebih 90 menit atau lebih, dengan pemberian materi dan teori diikuti dengan latihan, dan peserta akan diberi kesempatan untuk latihan secara langsung dengan Ustaz. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap kesempatan dan setiap upaya yang kita akhirnya berhasil lakukan. Mudah-mudahan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Jadi tidak ada nikmat yang kita dapat kecuali itu pasti ada sangkut paut Allah di situ. Pasti Allah berperan di situ. Nah, kita sebagai manusia sama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk menjadi kaumnya Qarun yang tidak pandai bersyukur, yang mengatakan bahwa hadza min ilmin indi. Setiap ditanya tentang dari mana itu Qarun dapat hartanya, dapat kekayaannya, dapat kekuasaannya, dia selalu bilang hadza min ilmin indi. Ini buku. Ini dari pengetahuanku, ini dari usahaku sendiri. Mudah-mudahan kita setiap hari bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tahu dan bisa memposisikan diri kita bahwa semuanya itu bukan karena diri tak saja. Semuanya itu bukan karena kita saja, bukan karena pengetahuan tak, pengalaman tak. Tapi itu semua ilmu tak, pengalaman tak, jaringan tak, itu bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya adalah bagaimana Allah berperan di situ, memberikan kita nikmat-nikmat setiap harinya. Apapun itu, harta tak, sehat tak, ingin tak belajar,
kemudian cara tak berkomunikasi yang nyaman dengan anak tak, pasangan tak, kemudian dengan murid tak, dengan dosen tak, semuanya itu adalah nikmat-nikmat yang Allah akan terus kasih dan akan terus tambah bagi orang-orang yang terus memperbaiki cara bersyukurnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk jadi orang-orang yang tidak pandai bagaimana melihat dan merasakan dan memfollow up nikmat-nikmat yang Allah sudah kasih setiap hari. Kemudian salat dan salam semoga terus curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai manusia harus bersyukur, harus mengerti bagaimana cara mensyukuri nikmat. Nabi SAW pernah sholat sampai kakinya bengkak. Terus istrinya bertanya, kenapa kita masih sholat? Kita sudah dijamin masuk surga. Terus Nabi SAW bilang, nggak bisakah saya jadi orang bersyukur? Artinya beliau bilang, ya ini tandaku saya bersyukur karena saya itu dikasih nikmat dijamin masuk surga, nah saya perbanyak gitu ibadah. Kita sebagai manusia memang biasa seperti ini, tidak ada jaminan tak masuk surga. Tapi mudah-mudahan dengan ada nikmat setiap hari yang kita dapat dalam hidup tak, kemampuan tak, kelancaran tak berkendara, punya kendaraan, bisa kayak beli bensin, tidak lingu kayak mau makan apa hari ini, paling bingungnya tentang mau memilih lauk yang mana, bukan tentang ada tidak rezeki kamu untuk makan hari ini. Itu semua nikmat-nikmat yang mudah-mudahan kita bisa tahu bagaimana caranya kita syukuri, bisa kita tahu bagaimana caranya kita tambah nikmat tersebut, bukan cuma dari hitungan logis matematis manusia, tapi juga dari sisi spiritual agama seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena tadi kita mulainya jam 5.40, kebetulan di masjid samping rumah ini agak telat sholat sholat subuhnya, dan kadang-kadang dia panjang bacaannya. Alhamdulillah kita bisa mulai. Kemudian terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga sudah mendoakan kemarin waktu kondisi saya kurang bagus. Dan kemudian saya juga berterima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sudah kirimkan rekaman suara masing-masing. Insya Allah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kita akan mulai tidak langsung ke praktek, kita akan selipkan beberapa materi-materi. Ada beberapa materi yang sebelumnya sudah kita pernah sampaikan, bahkan sudah pernah berjalan dengan latihan-latihan tak, tapi ini saya mau kasih lihat lagi materi-materi ini untuk mengulangi kembali. Aku kasih ingat Ki tentang apa sih sebenarnya tujuan tak, kenapa kita harus susah-susah, kenapa kita harus berjuang untuk mengaji. Kemudian nanti kita akan membahas 3 materi tambahan. Awalnya saya mau ambil 5 materi tambahan, tapi mengingat waktu dan jumlah materinya, jadi saya potong jadi 3 materi tambahan. Jadi total semua nanti ada 4 materi. Yang pertama kita bahas tentang kenapa ini kita harus mengaji, apakah pahalanya, apakah rewardnya ke depan yang kita bisa dapatkan, harapkan. Kemudian nanti kita juga belajar lafaz-lafaz Allah, kemudian kita belajar tentang guna, dan nanti kita belajar tentang qalqalah. Qalqalah juga kita akan pelajari qalqalah insyaallah. Nah, apa tujuannya kita mengulangi ini pelajaran tak? Karena Nabi SAW dan para ulama mengatakan bahwa salah satu tandanya itu orang betul-betul menuntut ilmu adalah ketika dia bersabar, ketika dia masih sama caranya menikmati ilmu yang sudah pernah dia dengar sebelumnya. Artinya Bapak Ibu, kalau ada ilmu yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, terus ternyata kita pelajari lagi, atau sudah pernah membaca sebelumnya Al-Quran, terus disuruh kita lagi membaca, padahal sebelumnya sudah disuruh kita mengulang-ulang, dan rasa excited tak, rasa penasaran tak, rasa berjuang tak, itu masih sama seperti kita pertama kali mempelajarinya. Ulama mengatakan dan menyimpulkan itu salah satu
satu-satunya tanda orang tersebut betul-betul bisa dianggap dan bisa dikategorikan sebagai orang yang berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam berjuang dan ikhlas dalam belajar. Nah, mudah-mudahan kita ini bisa sama-sama ke depan, terus konsisten, terus istiqomah untuk mempelajari secara sabar ilmu Al-Quran yang sama-sama nanti kita akan pelajari. Nah, karena ini kita kelas ini ada 3 komponen yang kita pelajari. Kita belajar tajwid, kita belajar tahsin, dan kita juga belajar tahfiz. Artinya kita secara bahasa masing-masing pengertian dari yang saya sebutkan tadi itu, kalau tajwid itu kaedah-kaedahnya, bagaimana cara mempelajarinya, hukum-hukumnya, tanda ini ketemu tanda itu, huruf ini ketemu dengan huruf itu. Nah, itu artinya tajwid, kaedah-kaedahnya. Grammarnya baca Quran itu tajwid namanya. Kemudian ada tahsin. Nah, tahsin itu adalah bahasa Arab, artinya memperbaiki, memperindah. Nah, kalau tahsin itu adalah bagaimana kita memperindah bacaan kita, memperbaiki bacaan kita. Nah, menariknya ini kalau kita belajar agama, belajar ilmu-ilmu dalam agama Islam, memang tahsin, tahfiz, dan bahkan ilmu Islam yang lain itu memang wajib punya guru. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini, mungkin sebagian di bidang ilmu yang ada di dunia ini, disiplin-disiplin ilmu itu bisa kita pelajari secara otodidak, bisa kita pelajari secara mandiri. Tapi khusus untuk ilmu agama, ulama sudah sepakat bahwa tidak boleh belajar sendiri. Kadang-kadang memang ada ilmu pengetahuan dalam agama, dalam dunia agama, dalam disiplin keagamaan kita, yang bisa kita baca-baca, bisa kita tambahi pengetahuan dari internet, dari buku-buku, dari pengajian di internet, dari buku-buku, atau dari apapun, chat, WhatsApp, dan sebagainya, Instagram, TikTok. Nah, tapi proses belajar itu tetap harus ada. Dalilnya adalah secara sederhana, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ingat, Nabi SAW itu dapat ilmu itu tidak langsung dari buku. Dan tidak semuanya dengar dari Allah. Tidak. Karena yang pertama dulu, Nabi SAW itu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu Nabi SAW. Beliau buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi pertanyaannya, terus bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW dapat ilmu? Nah, karena Nabi SAW menjalani proses talaqi, menjalani proses belajar secara langsung dari siapa? Bapak Ibu? Dan tahu jawabannya boleh ya? Nyalakan mikrofon tak? Nabi SAW diajarkan oleh dari siapa? malaikat. Malaikat siapa, Ibu? Malaikat Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi Nabi Iya. SAW, ya, Nabi SAW saja itu belajarnya itu ada gurunya, ada yang kasih tahu langsung. Beliau mempelajari agama ini dari mendengar itu Nabi SAW mempelajari dari Jibril. Jadi kita juga sebagai manusia biasa, sebagai pengikutnya beliau Nabi SAW ini, kita juga harus punya guru. Ingat sekali lagi, Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi bahwa kita semua bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, inspirasi baru dari bacaan dari buku, dari media sosial, bisa kita semua dapatkan itu. Tetapi kita tetap harus butuh namanya guru. Gunanya guru adalah untuk mengarahkan untuk mengoreksi untuk mengajarkan hal-hal baru yang mungkin kita tidak dapat penjelasannya di internet atau di buku. Terima kasih sudah ikut partisipasi. Betul, Pak Ustadz. Boleh dimatikan lagi mikrofon Kami tadi? sudah rasakan betul. Iya. Iya. Boleh dimatikan lagi mikrofon Teh Budi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita ke depan ini akan sama-sama mempelajari di hari ini tentang kenapakah kita ini harus lagi bersungguh-sungguh berjuang untuk mempelajari Al-Quran, untuk memperbaiki bacaan tak belajar tajwid. Nah, hari ini insya Allah di halaman selanjutnya ini di kelas tahsin dan tahfiz, Saisi and Friends,
Sabtu 11 Maret 2023 kita punya agenda beberapa hal yang akan kita pelajari. Boleh di next, Kak Fahmi? Nah, agenda kita akan membahas 4 materi ini, pahala membaca Quran, qalqala, guna, dan nafas Allah. Lagi-lagi Bapak Ibu, sebagian dari kita sudah pernah mendengar materi ini, sudah pernah dibawakan, tapi yang tadi ulama katakan, kalau kita punya rasa excited yang sama, rasa penasaran, rasa gembira, rasa nyaman untuk mempelajari hal yang bahkan sudah pernah kita pelajari, itu salah satu tandanya bahwa kita ini betul-betul mau bersemangat. Karena kenapa Ustadz diulangi lagi ini? Karena ada beberapa peserta baru yang datang bergabung sama kita. Terus lagi insya Allah ke depan ini kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita ulangi lagi tentang kenapa ini kita harus belajar. Lanjut. Nah, pahala membaca Al-Quran. Ada beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang akan kita lihat bersama tentang kenapa ini kita mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah kalau kita belajar Al-Quran ini perniagaan yang tidak merugi, tidak akan kayak merugi. Kalau kita baca artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ingat ini, selalu membaca dan mendirikan sholat. Jadi baca pakai juga Quran, kita sholat ini juga rajin ki, bukan cuma sholat wajib tak yang 5, tapi kita tambahi dengan sholat-sholat yang lain. Kalau Bapak Ibu bertanya, sholat apa yang paling afdol Ustaz setelah sholat wajib? Sholat paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu semua silakan ki aktifkan sholat tahajud tak? Bagaimana jumlahnya itu sholat tahajud Ustaz? Jumlahnya sholat tahajud itu Bapak Ibu mirip persis seperti kita lakukan sholat tarawih di masjid. Persis seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang selama ini belum aktif sholat tahajudnya karena bingung bagaimana melaksanakannya, mekanismenya, itu jumlahnya persis seperti kita di sholat tarawih di masjid-masjid kalau bulan puasa. Nah begitu juga dengan sholat duha. Sholat duha juga hampir-hampir mirip dengan sholat tarawih, tapi tanpa witir. Jadi Bapak Ibu, salah satunya itu dalam ayat ini, orang-orang yang tidak akan rugi berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah adalah orang-orang yang banyak membaca Quran. Yang pertama Allah bilang, yang selalu membaca Quran. Yatluna kitab Allah. Alladzina yatluna kitab Allah. Yatluna ini fi'il mudhari yang berulang-ulang. Fi'il mudhari itu salah satu tanda bahwa itu dilakukan, aktivitas tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Bukan fi'il madhi itu fi'il yang sudah lampau. Tapi ini fi'il mudhari yang salah satu gunanya adalah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Yatluna kitab Allah, yang membaca kitab Allah atau Al-Quran, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, terutama salat wajib. Jadi, salat wajib tak dijaga baik-baik Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya kita wajib ke masjid. Kalau ibu-ibu boleh di sholat di rumah karena Nabi SAW bilang perempuan itu tempat terbaiknya sholatnya perempuan adalah di masjid. Tapi kalau ingin di rumah, tapi kalau ingin ke masjid tidak boleh dilarang. Jadi ibu-ibu kalau mau sholat di rumah silakan ki, tapi kalau mau ke masjid suaminya, anaknya tidak boleh melarang. Tapi dengan syarat ibu-ibu yang sholat di rumah harus juga tepat waktu. Bukan berarti kita dengan sholat di rumah itu kita boleh tunda-tunda, tidak. Kapan dia azan imam di sebelah, itu sudah boleh dirikan sholat. Kalau sudah selesai berwudu ketika ketika mau azan selesai azan, boleh kita dirikan sholat. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi orang-orang yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi ini juga dalil Bapak Ibu bahwa kalau kita mau bersedekah, berinfak, memang tidak dianjurkan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq itu bersedekah dengan semua hartanya. Nah, dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk bersedekah sebagian saja. Allah mengerti bahwa kalau kita sedekahkan semua harta itu, tidak ada kita punya. Tapi kita sedekahkan sebagian saja, dan tidak apa-apa kita mau bersedekah secara terang-terangan atau secara diam-diam. Tidak ada masalah. Orang-orang yang mau bersedekah
dengan menyantumkan namanya tidak ada masalah. Orang-orang yang mau bersedekah dengan menyebutkan hanya hamba Allah tanpa mencantumkan namanya tidak ada masalah. Bagaimana bagusnya Ustaz? Bagusnya adalah lebih afdol secara diam-diam, dan kalau kita tahu diri tak bahwa kalau kita terang-terangan kita tidak bisa ikhlas, ya jangan berarti terang-terangan. Artinya kembalikan kepada diri tak masing-masing. Kemudian yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi selama kita beribadah, membaca Quran, mendirikan sholat, bersedekah, jadikan itu niat betul-betul kita bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan aktivitas yang saya jalani terus istiqomah, konsisten, dan mudah-mudahan saya tidak akan merugi di akhirat nanti dan di dunia ini. Dan kemudian di ayat selanjutnya, kita langsung masuk artinya agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi, kalau kita sudah bagus menyata, lurus nih, rajin kita baca Quran, terus kita juga dirikan sholat tak, sedekah juga, bukan semua, tapi kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pasti Allah akan sempurnakan pahala untuk kita. Ingat Ki, ada orang dikasih pahala itu setengah ji sama Allah, itu sedikit ji. Tapi ada orang yang disempurnakan pahalanya, disempurnakan pahalanya. Kita berharapnya seperti itu. Kita berharapnya ketika kita beramal kita disempurnakan pahala kita dan ditambah lagi nikmat kita. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita rajin kita baca Quran, terus kita praktekkan ya apa yang kita hafal dan apa yang kita pelajari dari pelajaran tahsin tak di sholat tak, dan kemudian setelah itu kita bersedekah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak pernah merugi. Lanjut. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang berbunyi tentang sebaik-baik manusia. Salah satu orang terbaik dari manusia, orang yang bisa sabar tahan amarahnya, dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis tentang bagaimana manusia-manusia terbaik dijelaskan dalam hadis. Itu tidak bertentangan kalau ada hadis begitu. Itu memang Rasulullah SAW kadang-kadang menyampaikan hadisnya tergantung kepada siapa yang bertanya. Nah termasuk nih tentang amalan apa yang Allah cintai. Itu beda-beda jawabannya Nabi SAW. Nah, termasuk juga ketika Nabi SAW menjelaskan tentang siapa orang-orang terbaik. Siapa orang-orang terbaik. Nah, tapi kita akan bahas satu ini yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Golongan manusia terbaik adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi bukan sekadar belajar dan mengajar Bapak Ibu. Jadi tetap juga memang butuh konsistensi untuk ikhlas, konsistensi untuk sabar. Terutama untuk ikhlas dan tidak menaruh semuanya, semua usaha itu karena mau dibilang. Ujian ini, ujian merasa bahwa belajar ini murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan, ujiannya itu bukan cuma diuji kepada orang yang belajar, tapi bahkan orang yang mengajarkan seperti saya dan teman-teman pengajar lainnya, itu juga sama-sama ujiannya Bapak Ibu. Sama-sama kayak diuji terus bagaimana ini kita bisa konsisten untuk ikhlas. Konsisten untuk merasa bahwa kita ini belajar, bahwa kita ini diberi kesempatan oleh Allah, bahwa kita ini tidak ada siapa patah ini kudu, bahwa kita ini bisa berusaha semaksimal mungkin, tapi kita bukan satu-satunya orang yang akhirnya menjadi baik karena usaha tak, bukan. Tapi bagaimana kita harus tahu bahwa semua ini kita dibantu oleh Allah, mudah kita baca Quran, mudah kita memperbaiki, memperindah bacaan tak itu karena dibantu oleh Allah. Dan ketika kita sudah berhasil nih, kita punya perasaan dalam hati tak bahwa proses belajar tak ini adalah nikmat dari Allah, bukan untuk disombongkan, bukan untuk ditale-tale, bukan untuk mau dibilang sama manusia lain, tapi untuk kita praktekkan isi Qur'annya dan kita amalkan isi Qur'annya, dan kalau bisa kita pelan-pelan kita ajarkan cara membacanya. Dan mudah-mudahan kita berharap kita termasuk orang-orang yang termasuk manusia terbaik. Jadi ingat selalu, karena salah satu orang yang paling awal masuk neraka adalah siapa? Orang-orang yang membaca Quran tapi tujuannya untuk dianggap sebagai pembaca Quran. Sampai Allah mengatakan,
sampai orang-orang penghafal ini, nauzubillah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran ini mengatakan di hari kiamat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya melakukan ini karena Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala bilang, kadzabta. Kamu bohong, kamu melakukan ini karena kamu dibilang, kamu dianggap qori, mau dianggap pembaca Quran yang bagus. Akhirnya dia diseret, mukanya diseret ke dalam neraka. Kita berdoa terus, berharap kepada Allah supaya kita ikhlas selalu dalam mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, nah, kita kalau mempelajari Al-Quran dalam hadis Nabi SAW dijelaskan kalau orang yang baca Quran dan dia mahir atau dia lincah, dia lancar, maka ia akan bersama para malaikat. Wa huwa mahirun bihi ma'as safarah al-kiramil bararah. Jadi kalau kita lancar baca Quran, kita akan bersama para malaikat yang mulia, bersih dari maksiat, taat dalam kebaikan. Nah, tapi bagaimana Ustaz kalau saya masih terbata-bata, bisa kita baca sama-sama di layar, maka baginya 2 pahala. Lahu ajron, ada 2 pahala baginya. Jadi kondisi kita sudah lancar ataupun belum lancar, itu sama-sama ada pahalanya. Orang yang belum lancar dia punya 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mengaji, dia berusaha mengaji. Pahala yang kedua adalah karena usahanya. Dia terbata-bata tapi terus mengaji. Jadi bagaimanapun kondisi kita, Allah adil, Allah kasih di titik tak masing-masing. Kita berharap semakin hari kita sama-sama level up, kita tingkatkan kualitas tak untuk mengaji. Semoga bisa semakin baik setiap hari insya Allah. Lanjut. Kebaikan berlipat ganda. Nah, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW, kalau siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 yang semisal. Artinya 1 huruf yang kita baca itu dikali 10. Nah, terus Nabi SAW bilang, La aqulu alif lam harf, walakin al-harf munqati'ah. Al-alif harfun, wal-lam harfun, wal-mim harfun. Jadi Nabi SAW bilang, saya tidak bilang kalau alif lam itu 1 huruf. Alif lam mim itu tidak 1 huruf. Tapi beliau bilang apa? Tapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi bayangkan kayak kita buka surah Al-Baqarah saja, baru kita baca alif lam mim. Baru kita baca itu sudah dapat kayak berapa pahala? 30. Kenapa bisa 30 Ustaz? Tadi, hadis yang tadi, sebelumnya ini teksnya 1 huruf itu 1 kebaikan dikali 10. Bagaimana itu kalau kita baca banyak-banyak setiap hari? Artinya Bapak Ibu, kalau dalam dunia akademisi, kita dianjurkan untuk bekerja bukan cuma bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Ada hal-hal yang harus kita akselerasi dan bisa kita akselerasi dan tetap dalam koridor yang sesuai. Maka begitu juga dengan kita menjalani agama ini. Kalau ada amalan-amalan yang bisa mengakselerasi pahala, tak banyak-banyak kita lakukan itu. Termasuk salah satunya ini. Termasuk salah satunya adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran. Dengan kita mempelajari Al-Quran, kita membaca Al-Quran, itu bagian dari akselerasi tak dalam meningkatkan kemampuan tak. Kemudian juga bukan cuma kemampuan ternyata, tapi juga pahala tak. Nah, proses-proses akselerasi yang kita jalani ini, pahala-pahala yang berlipat ganda yang kita jalani ini, harus kita banyak-banyak lakukan. Termasuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mungkin berpuasa sendiri nanti di bulan suci Ramadan. Kita punya pahala personal atas puasa tak, atas usaha tak. Tapi kalau kita mau akselerasi pahala tak, bisa ada solusinya dari Nabi SAW. Apa itu solusinya Ustaz? Solusinya adalah kasih kipak buka untuk orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, orang yang memberikan buka puasa, dia dapat pahala puasa seperti orang yang berbuka. Jadi 1 orang kita dapat, kita kasih buka, itu pahalanya orang itu kita juga dapat, tanpa mengurangi pahalanya mereka. Mereka tetap dapat pahalanya, tapi kita juga dapat raci-racinya. Nah, masalahnya ini, atau menariknya adalah bukan raci-raci sisa-sisa, tapi kita dapat pahala yang setimpal. Jadi, termasuknya juga salah satunya adalah bagaimana kita menunjukkan pada kebenaran. Kita ajak orang, terus kita inspirasi ke orang, kita kasih
pencerahan kepada orang lain. Bapak Ibu di bidang tak masing-masing, dosen, pegawai, karyawan, kita kasih inspirasi baik sama orang, ibu rumah tangga, kemudian orang tua, kemudian apapun profesi kita kasih inspirasi sama orang, kita kasih masukan, orang itu lakukan. Nabi SAW mengatakan siapa yang menunjukkan kebaikan pada seseorang, Allah akan kasih pahala atas kebaikan orang tersebut ke kita yang menunjukkan. Nah, mudah-mudahan dan kita membaca Quran ini kita bisa tahu bahwa ada memang amalan-amalan yang bisa kita akselerasi pahalanya. Termasuk membaca Quran yang ternyata setiap satu huruf itu satu kebaikan yang dikali 10 kebaikan. Jadi pahala satu huruf saja, bukan satu kata, tapi satu huruf itu ada 30 pahala. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir, ada banyak dalil sebenarnya tentang keutamaan Al-Quran, tapi ini salah satu dalil yang terakhir yang akan kita bahas. Nanti dia akan jadi penolong tak di hari kiamat. Syafaat itu pertolongan, salah satu pertolongan Bapak Ibu yang akan kita dapat di hari kiamat. Hari kiamat itu hari yang berat, hari yang susah, hari yang panas, hari yang bingung. Bayangkan kayak kondisi di hari kiamat itu Bapak Ibu, kita pasti sudah pernah baca hadisnya, kondisi di mana semua orang itu telanjang bulat. Orang tidak pakai pakaian sehelai pun, satu helai pun. Tapi pertanyaannya, Ustaz, tidak malu-malu kayak itu orangnya. Pertanyaan itu sudah pernah disampaikan dulu, ditanyakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang tidak malu kayak itu, sholat, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak berkuliah kayak itu orang malu-malu tidak pakai pakaian di hari kiamat nanti. Ternyata Nabi SAW bilang, tidak akan orang perhatikan orang lain karena saking susahnya itu kondisi waktu itu. Nanti itu kondisinya akan sangat berat, sampai-sampai orang malu, tidak ada lagi pikiran untuk malu karena orang semua betul-betul berpikir, bagaimana saya, apa saya yang saya siapkan nanti kalau sudah mau ditimbang, apakah cukup rifalaku atau tidak, seperti itu. Jadi nanti di hari kiamat itu orang semua saking bingungnya itu Bapak, saking bingungnya orang di hari kiamat sampai orang betul-betul fokus sama dirinya sendiri. Dulu di tahun 2006 saya pernah rasakan itu gempa di Yogyakarta Bapak Ibu. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Waktu itu saya rasakan gempa di situ, saya lihat betul-betul itu kejadian. Ini baru gempa yang kecil, baru 7 skala Richter. Baru 6 atau 7, saya lupa 6 atau 7 skala Richter. Baru seperti itu, orang semua tersimbung, berhamburan. Betul-betul itu kejadian yang ada dalam surah tentang istri lupa sama anaknya, anak lupa sama orang tua, lupa sama anaknya, istri lupa sama suaminya, suami lupa sama istrinya, orang tua lupa sama anaknya, saudara yang lupa sama yang lain, karena orang berusaha selamatkan dirinya masing-masing. Sampai ada orang yang tiba-tiba dia lari pergi ke utara, padahal keluarganya ada di selatan. Ditanya, mau kemana sama orang asing yang tidak dikenal, baru dia sadar, saya tinggal di selatan Jogja, saya tidak tinggal di utara Jogja sini. Terus ditanya, mana keluarga? Ada di selatan. Tapi dia lupa Bapak, lupa gitu keluarganya, lupa istri sama anaknya. Kenapa? Karena waktu itu memang ada bencana, gempa di Yogyakarta waktu itu. Di situ saya betul-betul berpikir, ya Allah, bagaimana itu nanti hari kiamat? Nah ini saja yang ujian di dunia ini seperti ini nih. Diingat nih semua dosa-dosa. Apalagi waktu saya SMP itu Bapak Ibu, waktu gempa di sana di Jogja, setelah gempa yang dahsyat itu, kita kembali ke sekolah, guru-guru semua langsung bilang, anak-anak murid semua silakan ambil kartu pelajar tak. Kebetulan saya sekolah di sekolah asrama, jadi bapak asrama yang bilang, silakan siapkan kartu pelajar tak. Terus kita bertanya, untuk apa Ustadz kita siapkan kartu pelajar? Terus beliau bilang, nggak ditahu kina, siapa tahu ini kita nanti jadi korban meninggal dunia, setidaknya ada nih identitas di sakuta masing-masing. Nah di situ saya langsung berpikir, ya Allah, ini nih baru ujian dunia, baru gempa, baru beberapa menit saja, bagaimana itu nanti di akhirat yang kita betul-betul tidak ada kompensasi, tidak ada pemutihan, tak buka semua dosa-dosa tak buka semua kesalahan yang selama ini kita lakukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita konsisten belajar agama, jadi ke orang baik, jadi ke orang soleh,
terus rajin Ki baca Quran, rajin Ki mengaji Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang nanti ditolong sama Allah melalui Al-Quran ini dengan bacaan kita. Nabi SAW bilang, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ingat Ki, syafaat atau bantuan di hari kiamat itu tidak semua orang bisa membantu. Hanya orang-orang yang dikasih izin oleh Allah yang bisa membantu. Ternyata Al-Quran juga punya bantuan yang bisa membantu kita. Al-Quran bersaksi. Nabi SAW punya syafaat juga di sana. Dan Nabi SAW akan membantu nanti. Tapi kita secara personal, apakah punya syafaat? Wallah alam kita belum tahu. Tapi kita tidak bisa menentukan. Ustaz bisa ke di TT itu nanti orang ini bisa bantu ke orang ini tidak bisa Bapak Ibu. Nggak ada. Bisa jadi malah orang yang selama ini posisinya di bawah tak yang nanti akan kasih syafaat. Bisa jadi orang yang lebih muda dari kita yang kasih syafaat. Bisa jadi. Atau bisa jadi orang yang sekarang sepertinya terlihat kurang soleh. Dia yang kasih syafaat. Bisa jadi semuanya. Intinya adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin memperbanyak kemungkinan kita diberikan syafaat atau bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya dengan membaca Al-Qur'an tadi. Itu kurang lebih pembukaan tentang materi penolong di hari kiamat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, jadi alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu tentang dalil-dalil kenapa kita harus semangat membaca Quran. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan kita sama-sama terus bisa semangat membaca Quran. Kita perbaiki bacaan kita setiap hari, sabar Ki. Kalau kita kesimpulan dari materi kenapa dan apa pahalanya membaca Quran tadi, pahalanya apa? Kesimpulannya itu nih, kalau kita ikhlas insya Allah, kita ikhlas membaca Quran, kita akan jadi orang yang sama-sama bisa dapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Tapi manfaat dunianya yang kita bisa dapat adalah setiap huruf yang kita baca itu punya satu punya satu kebaikan yang akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Jadi satu huruf yang kita lakukan, yang kita baca itu 10 pahalanya. Nah, dan kalau kita bisa baca bacaan tak itu, kita bisa dikategorikan sebagai orang yang kita bisa membaca Quran dengan lancar, bisa dibimbingi oleh malaikat bersama para malaikat. Dan yang kita juga lupa Bapak Ibu, tidak saya cantumkan di sini bahwa Al-Quran itu adalah obat hati tak. Obat hati tak artinya adalah kalau galau-galau Ki, kalau bingung Ki, kalau pusing Ki, setelah kita membaca istighfar, kalau belum cukup istighfar tak maju Ki, baca Quran tak. Ibu-ibu juga kalau misalnya lagi haid Ki, tidak apa-apa jika kita baca Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama kita ikuti murattal yang kita setel, yang kedua kita baca Al-Quran dari HP. Karena ulama mengatakan HP tidak termasuk menjadi bagian mushaf. Artinya boleh jeki baca Quran dari HP tanpa memegang mushaf. Selama ini ibu-ibu soalnya ada yang bingung. Bagaimana nih kalau saya kalau saya haid, maukah ini Quran baca Quran? Baca lewat HP tak atau lewat tab tak atau lewat komputer tadi ibu-ibu deh. Kemudian itu juga salah satu tanda Bapak Ibu bahwa kemajuan teknologi atau perkembangan zaman ini tidak selama-lamanya buruk, ada dampak-dampak positif yang mudah-mudahan kita bisa maksimalkan terus. Termasuk salah satunya dengan membaca lewat tab, HP, atau komputer. Dari pertanyaan ini Bapak Ibu kita lanjut ke materi tak. Kalau pertanyaan boleh aktifkan mikrofon tak, atau boleh angkat tangan atau pakai chat. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Tat, Yes. kalau terkait baca Quran, kalau kita lagi dalam keadaan haid, kalau misalnya baca Qurannya yang ada artinya, boleh kata? Boleh Bu. Oh, maksudnya mushafnya itu? Iya, kan ada yang ada artinya Tat. Iya. Yang sebaiknya jangan Maki Budi. Sebaiknya jangan Maki karena di situ masih ada tulisan, walaupun ada sebagian yang berpendapat tidak apa-apa jangan ada artinya, tapi paling amannya jangan pakai HP atau tab. Ini karena masih ada tulisan Al-Qur'annya di situ dan masih dalam bentuk kitab. Baik Tat. Iya. Syukron Tat. Afwan Ibu. Ada lagi Ibu? Iya. Yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam ya Ibu. Silakan Ibu Badra di. Iya, Ibu Badra. Babe, Tadi Ustaz. silakan Ibu. Iya, saya pernah dengar kajian. Kan tadi Ustaz bilang bisa membaca Al-Quran di selain mushafnya, Ustaz. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan walaupun kita baca Al-Quran di HP misalnya, tetapi jangan selesaikan satu ayat, harus dipenggal-penggal. Bagaimana menurut Ustaz? Maksudnya jangan satu ayat full, tetapi kita harus penggal dulu. Iya, Babe. Ya, makasih Bu. Jadi Bismillah Bu, jadi begini. Kalau dalam beribadah itu Ibu, ada kaidah dulu, saya kasih dulu kaidah Bapak Ibu di. Kaidah dalam beragama itu kalau dia ada sangkut pautnya dengan ibadah di peribadatan, itu wajib ada dalilnya dulu. Jadi semua ibadah itu haram sampai ada dalilnya yang memerintahkan. Nggak boleh tiba-tiba bikin ibadah sendiri apa segala macam sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu kalau ibadah. Beda sama muamalah. Muamalah itu pergaulan. Dalam pergaulan itu semua halal. Makanan semua halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya adalah semua makanan itu yang ada di dunia ini halal. Hewan semua itu halal. Sampai ada dalil di Al-Quran yang mengharamkan atau dalil dalam hadis yang mengharamkan. Termasuk semua hewan kecuali babi, ternyata anjing, nggak boleh. Yang bertaring, yang tidak disembelih atas nama Allah, itu semua kayak gitu. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau dia beribadah harus ada perintahnya. Atau larangan yang jelasnya di situ. Nah, haid, di bab haid yang selama ini saya pelajari, wallahu alam, saya tidak pernah dengarkan dalil itu Ibu Badra bahwa harus dibaca sepotong-sepotong. Saya tidak pernah dengarkan dalil tentang larangan ataupun perintah bahwa bacanya harus sepotong-sepotong. Saya tidak pernah dengar itu. Wallahu alam, nanti bisa saya cari lagi. Kalau misalnya ternyata ada, saya kabari ke Ibu Bapak di sini. Tapi sepanjang saya belajar bab haid, bab membaca Quran yang wanita yang haid, saya tidak pernah dengarkan dalil tentang larangan ataupun perintah bahwa kalau baca Quran harus sepotong-sepotong bagi wanita haid dan tidak boleh disambung. Karena setahu saya perempuan penghafal Quran masih boleh membaca Al-Qurannya murojaah. Kalau orang penghafal Quran kan tidak pakai alat bantu lagi, betul? Mereka tetap boleh membacanya. Seperti itu, Budi. Nanti insya Allah saya akan cari lagi lebih detail. Siapa tahu saya dapat itu dalilnya dan saya bisa lihat apakah itu dalil yang sahih atau lemah atau bagaimana. Nanti saya kabari lagi insya Allah. Syukran, Ustaz. Ya, Afwan dulu. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak Ustaz. Tadi. Ibu Hadijah atau Ibu jurnalis? Hadijah Ustaz. Oh ya, Ibu Hadijah silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi saya mau tanya Ustaz. Itu kalau kita mengaji pasti ada banyak sekali gangguan. Contoh misalnya Ustaz sudah mengaji pasti langsung teringat, saya belum ini. Jadi apa kiat-kiatnya Ustaz supaya kita kalau mengaji itu tidak tergoda yang lain-lain. Untuk mengerjakan pekerjaan langsung teringat itu Ustaz. Kalau sudah pegang mushaf langsung teringat. Padahal kalau pagi-pagi belum pekerja ini. Terus yang kedua Ustaz, yang saya mau tanyakan pada saat kita membaca Al-Quran itu kadang ragu-ragu itu pada saat membacanya dengan sebelum belajar tajwid lancar. Begitu belajar tajwid justru jadi ragu-ragu, benar tidak baca aku ini bagaimana itu kiatnya Ustaz. Terima kasih. Maaf Ustaz. Biasa juga itu kita lebih enak kayaknya kalau lagi duduk-duduk santai-santai meskipun tidak berhijab baca Al-Quran sama jitonunya Ustaz pahalanya. Iya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu pertanyaan. Ya, yang pertama dulu bagaimana kalau kita baca Quran ini banyak sekali distraksi. Nah, distraksinya ini kalau distraksi positif bagus sih, tiba-tiba ingat oke, selain mau ibadah ini mau ibadah itu. Nah, kadang-kadang distraksinya negatif atau tidak negatif juga. Kadang-kadang ingat tentang kewajiban tak atau tentang
rutinitasnya yang kita mau jalani, hal-hal mubah lainnya, hal-hal berpahala lainnya. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, secara teknis dulu ini beberapa saran dari para ulama secara teknis, dan juga ini sarannya dari Rasulullah SAW, otomatis dari Rasulullah SAW. Secara teknis sebelum kita baca Quran memang dianjurkan untuk berwudu dulu. Jadi memang setiap mau kita baca Quran, misalkan kita dalam kondisi berwudu. Kenapa itu Bilal bin Rabah, sahabatnya Nabi, dianggap sebagai pernah dilihat sendalnya sama Nabi SAW sudah ada di surga. Artinya Bilal bin Rabah ini sudah masuk di surga, dijamin masuk surga. Kenapa? Karena salah satu ternyata amalannya Bilal bin Rabah adalah wudunya tidak pernah putus. Setiap kentut, setiap kencing, setiap buang air besar, berwudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Nah, kondisi bersucinya seseorang itu bisa membuat kita terjaga. Bisa membuat diri, oh ada wudu. Bayangkan begitu bagaimana perilakunya setiap manusia, perempuan atau laki-laki, sebelum sholat dan ada wudunya. Coba ingat-ingat bagaimana perasaan tak, bagaimana cara tak membentengi diri tak, bagaimana cara tak kontrol diri tak kalau ada wudu. Selalu pasti bilang, ada wudu. Nah, teknis yang pertama itu, berwudu dulu sebelum membaca mushaf, membaca Quran. Nah, kemudian yang kedua, ini teknis adalah cari kondisi dan pakaian yang terbaik. Kondisi dan pakaian yang terbaik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu adalah pakaiannya dulu. Pakaiannya menutup aurat. Ini langsung ibu-ibu tadi langsung ke pertanyaan ketiga berarti Ibu Hadijah tadi memang dianjurkan untuk menutup aurat. Ini menutup aurat itu penting bagi bapak-bapak dan ibu, terutama ketika kita membaca Quran karena kita lagi baca ini kalamnya Allah, lagi beradab Ingat tidak harus di baju pestata, tapi setidaknya paling minimal baju yang kita suka pakai dan bagus dan nyaman. Misal contoh bapak ibu misalnya pakai jilbab tak atau talak kota yang wangi, yang kita suka, yang favorit tak. Terus habis itu pakai baju dalamannya, jangan pakai daster pendek, tapi pakai misalnya baju rumah tak yang nyaman tapi menutup aurat. Pokoknya baju tak yang nyaman. Nah, itu dari segi pakaian. Begitu juga dengan bapak-bapak. Pakai sarung tak. Jangan juga bekas kita pakai tidur, bau bebe, bau keringat, apa segala itu juga kita pakai mengaji. Artinya, apalagi kalau mungkin mengaji dalam waktu yang panjang. Dalam agama itu kita diajarkan beradab sebelum berilmu. Itu prinsipnya. Artinya, baju yang selama ini menurut Bapak Ibu pantas kita pakai ke acara-acara di kampus, seperti itu juga kita seharusnya kalau baca Quran. Yang mana kira-kira pantas untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi baju tak kita pakai dan lokasinya juga seperti itu. Walaupun kita punya privilege sebagai orang muslim, kita bisa alhamdulillah beribadah, sholat atau mengaji dimanapun kecuali di kuburan dan di WC. Tapi dimanapun mau mengaji, di jalanan, di mobil, di tempat kerja, bisa mengaji. Cuma solusi teknisnya apa? Cari lokasi yang memungkinkan untuk memungkinkan untuk fokus dengan baik. Kemudian yang selanjutnya solusinya adalah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi salah satu solusi teknis dari Rasulullah SAW, kalau kita mengaji dan tiba-tiba diganggu oleh bisikan-bisikan yang tidak jelas, ini ketika mengaji, Bapak Ibu, ketika mengajinya. Kan kalau sebelum mengaji, otomatis kita baca bismillah dulu, toh? Karena kita memulai semua amal baik pasti dengan bismillah. Kemudian otomatis kita sudah ta'awuz, sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masukkan Bu, Pak, ke dalam sanbarita. Resapi jangan cuma baca secara lisan. Betul-betul minta, ya Allah lindungi Kak. Betul-betul Kak ini mau baca. Tolong Kak. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya ketika tiba-tiba di tengah-tengah tuh banyak sekali distraksi di pikiran dan di hati, di perasaan Kak. Rasulullah SAW mencontohkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim hadap kiri, kemudian kita meludah sebanyak 3 kali. Ludahnya bukan ludah basah Bapak Ibu, tapi seolah-olah meludah tuh. Itu sunnah Nabi SAW. Karena syaitan itu lagi ganggu di sebelah kiri. Jin jahat itu lagi ganggu.
Dan ingat Ki Bapak Ibu, begitu memang setan. Setan itu tidak akan ganggu Ki untuk kita tinggalkan mengaji begitu saja. Tidak. Sholat tidak, setan tidak akan ganggu Ki untuk tiba-tiba tidak sholat. Tidak. Tapi setan akan ganggu Ki dengan trik-triknya mereka, kasih mundur Ki satu langkah, satu langkah, satu langkah. Begitu caranya setan. Itu kurang lebih Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Weh, berharga. Masih ada yang belum. Balik Masih ada kiri. yang belum terjawab. Jadi kalau balik Iya. kiri Ki, bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tuh, Itu Ustaz, 3 kalau setelah belajar tajwid tidak Oh tidak iya. mulus-mulus rasanya membaca. Iya. Sorry, aku pakai itu. Iya Ki Budi tadi masalah meludah itu jangki udah bahasa, dan kalau ada teman tak saudara tak di samping tak jangki pirui kodong. Zolim Ki itu kalau ini memang sunahnya Nabi menjalankannya secara formalitasnya begitu, karena apa di penjelasannya itu ibaratnya kita hidup ini bukan cuma, kalau kita orang muslim itu hidup itu bukan cuma dari fisik, tapi ada metafisik. Proses bilang ta'udzubillah dan meludah 3 kali itu proses metafisik, proses yang Allah tetapkan sebagai ketentuannya untuk mencegah kita dari syaitan. Termasuk Bapak Ibu yang tahiyatnya goyang-goyang begini tangannya, itu juga adalah sunnah Nabi SAW. Dan setiap gerakan tak itu juga menyiksa ke syaitan. Nah kemudian kalau baca Ustaz Mayani, kalau kita sudah proses belajar, nah kita tambah lagu ragu ke Ustaz mengaji malah. Dulu kayaknya kita 1 halaman itu bisa jadi 5 menit, ini kayak 10 menit ya Ustaz baru salona ragu-ragu mungkin apa segala macam. Nah yang pertama Bapak Ibu, wajar sekali ketika kita sudah mulai proses mengaji, kita sudah mempelajari kaidah, wajar manusiawi untuk kita mau menyesuaikan dengan standar tajwid dan kaidah baca Quran yang baik dan benar. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita sedang mempraktikkan dan sulit Ki, terbata-bata Ki, kemudian kita mundur. Ingat kita tadi sampai saya bilang, setan prinsipnya apa? Setan tidak akan suruh Ki berhenti mengaji langsung tiba-tiba, tidak. Setan akan ambil triknya, punya triknya untuk kasih mundur Ki 1 langkah. Jadi setan akan bilang sama kita, lihat itu sekarang ya, di belajar, kamu pergi belajar tajwid, ini kalau belajar tajwid akhirnya tidak lancar baca Qurannya. Sudah belajar langsung Nabi bilang sama kita, ini sudah belajar tajwid tidak lancar, mending tidak usah mengaji. Begitu itu setan. Maju ke 1 langkah, 1000 langkah apa pakai. Palak kalas itu setan. Karena memang apa Bapak? Kenapa setan seperti itu? Pertanyaannya, karena setan memang sudah minta sama Allah, ya Allah, iblis sudah minta, iblis itu kakek moyangnya setan Bapak Ibu, iblis sudah minta. Dia tidak mau sendiri, dia harus bisa mengajak, dia tuh minta dikekalkan sampai hari kiamat supaya bisa ajak banyak orang masuk neraka. Karena dia tahu dia akan masuk neraka, nasan masuk neraka. Jadi dia berusaha untuk ajak orang banyak-banyak. Termasuk kita yang berusaha untuk jadi orang soleh, nah ajak Ki banyak-banyak. Oke, orang ini. Nah solusinya bagaimana Bapak Ibu? Solusinya sabar Ki. Ingat Ki, satu kaidah dasar dalam agama yang kita bisa praktikkan dalam segala lini kehidupan. Kullu syai' fil bidayah sa'ad. Segala sesuatu di permulaan itu pasti sulit. Ini kaidah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Segala sesuatu dalam kehidupan apapun itu yang baru dimulai pasti susah. Ingat Ki, dulu perjuangan Bapak Ibu di dunia akademis, bagaimana kita dulu memulai. Pertama kalinya muncul persyaratan baru tentang sertifikasi, terus ada persyaratan lagi penelitian, jurnal, apa segala macam. Awalnya kita lakukan itu, menyesuaikan itu sulit. Tapi karena kita sabar, kita jalani, proses menjalannya dengan sabar, dengan trik-trik, dengan kita punya cara-cara jitu personal yang kita punya, praktekkan itu dalam proses mengaji. Artinya pernah kita kasih sukses Allah dengan posisi dan peran sekarang di titik di dunia akademis. Nah, artinya Allah ajarkan bahwa bisa ulangi lagi kesuksesan itu dalam bidang membaca Quran, belajar Quran. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana besarnya sabar bagaimana besarnya perjuangan dan keyakinan Ingat Bapak Ibu, sebelum mulai sesuatu, minta tolong terus sama Allah.
baca kayak doa belajar. Biar kayak bahasa Indonesia, tambah pakai bahasa Indonesia, ya Allah kasih mudah Kak ini, Allah kasih sabar Kak, kasih nyaman Kak. Makanya itu ada doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantu Kak untuk ingat Ki, bersyukur pada Tak, dan bisa memperbaiki cara ibadahku. Ini doa yang dibaca di tahiyat pertama dan juga bisa Ki baca di waktu-waktu kapanpun. Oke Budi. Jadi kalau kita lagi ragu, kita lagi merasa mundur makin, merasa kok capek Ki, terulang-ulang terus ragu Ki apa segala macam, wajar Ji. Yang tidak wajar adalah ketika dalam proses tak ini memulai sekarang, kita malah mundur ke belakang. Jangan Ki, harus Ki gaspol, harus Ki diambak mati. Gitu Bu Adi. Jadi Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. ya, semoga menjawab Bu Budi. Alhamdulillah, ya. Ya, alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irnalisia, silakan Ibu. Iya, bagaimana itu Pak Ustadz kalau selama ini kalau lagi haid itu pakai membuka dan memegang mushaf itu dengan menggunakan sarung tangan atau kain seperti itu Pak Ustadz. Allah alam. Ada sebagian Iya. pendapat yang membolehkan Ibu Di, yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau saya secara personal, saya ikuti ulama yang tidak membolehkannya walaupun dengan sarung tangan. Harus diingat Bapak Ibu, kebiasaannya itu orang Arab, kita coba ingat-ingat waktu kita umroh, banyak itu orang Arab pakai sarung tangan, artinya itu menjadi salah satu budayanya mereka, tetapi tetap dalilnya itu terpraktekkan di mereka bahwa mereka tidak memegang mushaf. Nah, jadi beberapa kisah-kisah di masa lalu itu, beberapa perempuan soleha itu ketika mereka haid, mereka itu solusinya mereka minta anaknya atau pasangan itu mengaji di depannya, supaya dia dengar. Artinya ada proses tidak memegang walaupun ada pengalas. Nah sebenarnya solusi yang terbaiknya itu nih Bapak Ibu di, Ibu-Ibu, kita ambil dalil yang paling aman. Dalil yang paling aman itu apa? Yang keluar dari kontroversi. Yang keluar kontroversi itu bagaimana maksudnya? Artinya tidak debatable Ibu. Yang nasa-nasa. Yang nasa-nasa itu kan otomatis adalah tidak memegang sama sekali. Itu sudah nasa nih. Mushafnya, lembaran mushafnya. Kemudian ada beberapa yang beranggapan bahwa tidak apa-apa pakai kain atau pakai pelapis. Tapi kalau lagi-lagi yang saya pelajari dan saya yakini dan saya pegang, kalau bisa pakai tab atau pakai HP atau dari komputer itu lebih aman. Seperti Bapak Ibu di. Kemudian menjawab Ibu Irnalisia, iya. Karena begitu di zaman dulu ada sarung tangan, tapi dalil yang keluar ya tetap tidak disentuh. Artinya sarung tangan itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya dalam dunia Islam, sudah ada dari dulu-dulu, tapi tidak ada menyatakan bahwa silakan solusinya dengan pakai sarung tangan atau kain. Iya Pak Ustadz, masalahnya di tempat pengajian itu biasanya kalau ibu-ibu yang haid disuruh mengaji dengan ustazahnya, bilang lagi haid, tidak apa-apa Jibu, baca saja, tidak apa-apa Ji pegang Al-Quran karena ini ada artinya, seperti itu Pak Ustadz. Ya. Ya. Ini satu lagi Budi, Bapak Budi, salah satu lagi kaidah kalau kita kaidah kalau kita punya perbedaan pendapat antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, Bapak Ibu di. Nah, perbedaan pendapat antara satu ustadz sama ustadz yang lain, ustadz yang lain itu kita jadikan bahan untuk baca kayak dulu doa yang pertama, baca kayak doa. Ada itu doa yang anak-anak tak juga sudah tahu itu, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah saya kebenaran jika itu benar, dan rezekikanlah saya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah saya keburukan jika itu buruk, dan rezekikanlah saya untuk menjauhi keburukan tersebut. Artinya Bapak Ibu, yang paling pertama dulu kalau ada yang perbedaan pendapat itu Bapak Ibu yang kita dengar, minta tolong dulu sama Allah. Ya Allah, kasih lihat Kak yang mana ini yang paling benar. Jangan langsung patuan diri tak, jangan langsung patuan kayaknya begini deh Ustaz. Yang kiri. Kemudian yang kedua, kalau ada perbedaan seperti ini, kita lihat nih
yang mana kurang lebih pendapatnya yang paling aman. Aman dalam arti yang keluar dari perdebatan. Nah, Iya. kalau misalnya ustazanya atau ustadz bilang tidak apa-apa Ji, apa segala macam begitu, nah itu pendapat yang boleh pegang. Makanya tadi saya bilang kalau pendapat yang saya pegang adalah pendapat yang tidak memegang mushaf sama sekali. Termasuk itu Bapak Ibu, ada sebagian ibu-ibu tetap masuk ke masjid walaupun haid. Padahal hadisnya Iya. sudah jelas tidak masuk masjid, tidak boleh masuk masjid. Seperti itu, Dik. Oh iya Jadi, Pak Ustadz. Iya. Iya. terima kasih Bu. Syukuran Nah, Ustadz. kita Iya. bisa nyambung sedikit Tat, terkait Iya. wanita haid yang masuk masjid. Saya pernah dengar katanya enggak apa-apa jika tidak dimasuk di anu, dia di pinggir-pinggirnya saja karena tidak apa sih, maksudnya supaya tidak apa karena haid jadi di pinggir-pinggirnya saja masjid, maksudnya di area masjid kita, tapi di luar kita tidak di tengah-tengah begitu ya. Tapi bagaimana itu Tat? Ya, Bu. Ada ulama memang yang bilang boleh jadi pinggir-pinggirnya, wallahu alam. Tapi kalau sama gitu Bapak Ibu tuh, kalau misalnya kita lagi umroh biasanya itu ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang bilang tidak apa-apa jika wanita haid masuk di pelataran masjidnya. Ada juga yang bilang tidak boleh bahkan di pelataran masjidnya, Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi itu dipakai di sholat itu pelatarannya, artinya dia bagian dari masjid. Nah, cuman paling amannya memang Bapak Ibu ya di pinggir-pinggirnya Maki. Terus yang Ibu tadi bilang di pinggir-pinggirnya saja. Yang di tengah artinya kalau dia ada bangunan inti, jangan masuk di bangunan intinya. Seperti Bapak Ibu, jangan masuk di bagian intinya. Tapi ingat Ki, tidak masuknya perempuan ke masjid, tidak bolehnya masuk perempuan ke masjid ketika sedang haid, bukan berarti dia lagi di azab sama Allah, bukan berarti dia lagi tidak diberi kesempatan untuk berpahala sama Allah, bukan itu Bapak Ibu. Karena ada juga orang yang sebagian merasa begitu. Ada orang yang merasa bahwa tidak adilnya nih Islam karena perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid. Nah, cegaki orang untuk berpahala, bukan begitu Bapak Ibu redaksinya. Bukan begitu tujuannya. Tujuannya adalah bahwa perempuan diminta untuk memilih jalan-jalan baik yang lain. Karena banyak sekali opsi insya Allah ketika kita tidak masuk masjid dalam masa haid. Ada banyak sekali opsi di situ. Tapi kalau misalnya ada acara tak dan di masjid, yang harus kita menyesuaikan. Kalau kita sedang haid, ya jangan masuk di area masjidnya. Ada yang bilang kalau di mana di pelataran-pelataran aja atau di pinggir-pinggir tidak apa-apa. Misalnya mau duduk-duduk di pinggir-pinggir karena mau dengar pengajian yang sedang berlangsung di masjid, tidak apa-apa. Semoga menjawab Bu Budi. Allah. Syukron Sama Ibu, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang nanti saya update tentang apa yang saya sampaikan dari jawabanku yang butuh dikoreksi atau butuh diberi tambahan, nanti insya Allah saya tambahi atau saya update Oke? Kalau begitu sekarang sisa 20 menit, mari kita masuk ke materi qalqalah. Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan lagi kita buka di sesi yang lain lagi. Nah, di qalqalah ini Bapak Ibu ada 5 huruf. Qalqalah, coba kita lihat di situ, qalqalah adalah memantulkan. Jadi setiap pembaca Al-Quran diharuskan melafazkan 5 qalqalah pada harokat sukun. Jadi ketika sukun, kalau tanda mati tanda mati pi, baru dia dibaca dengan suara memantul pada tempat keluarnya huruf atau makhrajnya. Jadi di mana Ki? Sebutkan nih di situ tong keluar. Misalnya ba, lihat Ki, ba, ab. Jadi di sini tonji itu berproses di tempat keluarnya. Memantul pada tempat keluarnya huruf. Memantul di sini di tempat keluarnya. Nah, rumusnya qalqalah itu Bapak Ibu seperti yang sudah populer ada 5 huruf. Baju di toko. Baju di toko. Ini rumusnya Bu Bapak Dik. Kalau mau mudah untuk ajarkan ke anak-anak tak, cucu tak, saudara tak, pasangan tak, keluarga tak. Baju di toko. Baja da toko. Kita akan langsung lihat sama contohnya setelah ini. Slide-nya setelah ini. Nah, ini. Lihat Ki, ada 5 contoh. Ba, jim, dal, ko, dan kof. Baju di toko. Qalqalah itu memantulkan. Saya tidak tulis ayat apa ini karena saya mau kasih kuis. Ibu-ibu silakan lihat-lihat kira-kira surat apa ini. Jadi,
Ayat yang pertama, huruf ba dulu. Sama-sama kita lihat di situ. Cara bacanya bagaimana Ustaz? Cara bacanya begini. Wamra'atu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamra'atuhu tipis. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab b b. Jadi memantul itu maksudnya b b. Jadi hammalatal hatab. Jadi bukan hatop. Hatop. Lihat ki di kamera. Kalau baca hatop, 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 tidak ada pantulan, langsung berhenti. Kalau ini tidak, tak pantul ki. Habisnya tak tutup, langsung kembali lagi. Lamma hatop, hatop. Jadi, kemudian pertanyaannya, surah apa ini Bapak Ibu? Surah Yang Al-Lahab. Ustaz, Al-Lahab. Al-Lahab atau Al-Mazab. Surah Surah Al-Lahab. Al-Lahab. Ada lagi surahnya satu? Al-Mazab. Al-Masa. Mantap Ibu semua yang sudah jawab. Mantap. Jadi ini surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Al-Masad atau Al-Lahab. Nama surat. Jadi di sini Bu, saya akan jelaskan sedikit sekali saja, sedikit. Hati-hati Ibu Budi, Bapak Di, sama-sama kita minta doa sama Allah. Ini salah satu ayat atau surah yang menjelaskan bahwa hubungan suami istri itu bisa hantarkan ke surga dan bisa mengantarkan ke neraka. Artinya sama-sama kita berusaha sama pasangan tak jaga ke rumah tangga tak, jaga ke kondisi tak masing-masing. Karena surah ini menjelaskan bahwa ternyata pasangan rumah tangga bisa sama-sama masuk dijebloskan dalam neraka. Ini tambahan saja. Kemudian yang kedua, wassama idzatil buruj. Buruj. Pantul di Bapak Ibu di lihat ki. Buruj. J. 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 Jadi bukan buruj. 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 Bukan. Jadi tak pantul. Wassama idzatil buruj. J. J. Surah apakah ini? Al-Buruj. 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 Pertanyaannya, apakah Al-Buruj atau Al-Buruj? Al-Buruj. 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 Dua harokat. Satu harokat, satu harokat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita lihat Al-Buruj, baca ki Al-Buruj. Jangan kita bilang Al-Buruj. Al-Buruj. Dua harokat. Al-Buruj. 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 Nah, kemudian huruf yang ketiga. Qalqalah yang ketiga adalah huruf dal. Huruf dal di sini ada dua contoh sebenarnya, tapi kita baca semua di Bapak Ibu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. De pantul. De. Lam yalid. Jadi bukan lam yalid wa lam yulad, enggak boleh. Lam yalid wa lam yulad tidak boleh. Harus dikasih pantul qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Apakah ini surah Al-Ikhlas atau surah Al-Falaq? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Pak Ustaz. Ikhlas di Bapak Ibu di. Lam yalid wa lam yulad surah Al-Ikhlas. Nah, ini huruf dal. Kemudian huruf yang keempat huruf to. Tabe Ustaz, sebelum lanjut. Tadi Ustaz baca lam yalide wa lam yulad. Kalau yang di akhir tuh ada kayak hamzah atau gimana ya? Apa bedanya antara de di tengah dengan di akhir? Oke, Bu Badra. Habis ini saya jelaskan Ibu Di. Oke. Materinya di halaman setelah ini. Pertanyaan Ibu. Thank you, Bu. Good question. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Salah kini Bapak Ibu. Maaf. Salah ini kata di salah ketik. Mohon maaf. Sebentar, Di. Sebentar.
harusnya huruf to bukan huruf ba. Saya tidak tulis ibu-ibu, bapak-bapak, tapi saya bacakan ke ayatnya di Ustaz. tebak-tebakan surah di Oke. tebak-tebakan surah. Nanti saya tanya ke surah apa ini, tapi saya mau kasih ke contoh huruf to. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ayatnya alladzi at'amahum min ju'. At'amahum huruf to. Mohon maaf karena saya salah kasih masuk di sini ayatnya. At'amahum min ju'. Bukan at. Ada orang selalu bacanya alladzi at'amahum. Salah. Tapi at'amahum. Di situ huruf ain. At'amahum. Pertanyaannya, surah apakah ini? Al-Quraisy. Quraisy. Al-Fil. Quraisy. Al-Fil Ustaz. Quraisy. 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 Yang mana Bapak Ibu? Coba kita baca. Al-Fil. Coba kita baca Al-Quraisy. Al-Fil. Coba kita baca Al-Fil. Al-Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran Al-Quraisy ababil Ustaz. tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Quraisy. Ada. Quraisy ini lila fi Quraisy. Al-fil Ustaz. Al-Quraisy. Ustaz. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Ila. Al-Quraisy الذي Ustaz. Surat Quraisy. أطعمهم من جوع. Min ju'in Surah wa Al-Quraisy. amanahum. Ya. Surah Al-Quraisy Bapak Ibu di Al-Quraisy. Ya, Surah apa Al-Quraisy. Ingat ya Bapak Ibu, bukan Al-Quraisy tapi Al-Quraisy. Quraisy. Al-Quraisy. Quraisy. 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 Jadi surah Al-Quraisy huruf to. Ato. Jadi bukan at. Kalau kita sekarang buka Quran tak surah Al-Quraisy bukan at amahum tapi ato amahum. Ato. Mantul. Tapantul ki. Jadi, kemudian itu ada ayatnya ibu-ibu, bapak-bapak boleh lihat di chat dikirim sama Ustazah Putri. Alladzi at'amahum min ju'. Di ato. Bukan at'amahum, bukan at. Terakhir. Terima kasih Ustazah Putri. Huruf qaf. Lihat ke situ ibu-ibu, bapak-bapak, huruf qaf. Min syarri ma khalaq. Bukan khalaq. Bukan khalaq. Tapi khalaq. Olah. Surah An-Nas ini Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, surah An-Nas. Al-Falaq. Ustaz. An-Nas. Surat An-Nas Pak Ustaz. Ustaz. Al-Falaq Pak Ustaz. Ustaz suka menguji Ustaz. Al-Falaq Ustaz. Pulang sebenarnya Al-Falaq. Bukan An-Nas, Bu. Bukan Ustaz. Bukan. Al-Falaq. Kalau An-Nas min syarril waswasil. Trikul Ustaz, Ya. trikul. Min syarril waswasil. Trikul Ibu, cari aman langsung. Trikul. Pokoknya bagian trikul Ustaz. Jadi Ibu-ibu, ini surah Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Bukan khalaq. Bukan khalaq, bukan. Tapi tapantul. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau baca harus tapantul. Khalaq. Bukan khalaq. Nah, kemudian ada dua jenis qalqalah. Silakan. Qalqalah besar, qalqalah sugra, dan qalqalah kubra. Mana Kak Fahmi? Next. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan kita lihat di. Ada dua qalqalah. Qalqalah kubra. Kubra itu dari kata akbar, kabir, besar. Qalqalah sugra dari kata saghir, asghar, kecil. Lihat di situ yang huruf biru, sugra kecil. Itu posisinya pasti di tengah kalimat. Jadi, kalau kubro atau besar itu di akhir kalimat. Nah, kebetulan tadi itu yang ditanyakan sama Bu Badra, itu ayat yang ini. Lam yalid wa lam yulad.
Nah, jadi kalau yang di tengah-tengah itu qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Apa artinya sugro, Bapak Ibu? Besar atau kecil? Kecil, Sugro. Pak Ustadz. Kecil, sugro. Oke. Kalau besar apa namanya? Bahasa Arabnya? Kubro. 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 Qalqalah kubro dan sugro. Qalqalah sugro atau kecil itu letaknya di tengah kalimat. Tengah. Kalau yang besar atau pantulannya yang besar itu di akhir. Jadi di sini cara bacanya, dengar ki baik-baik. Dengar baik-baik Bapak Ibu semuanya. Dengar baik-baik. Minta tolong mikrofon tak dimatikan dulu Bapak Ibu. Minta tolong mikrofon tak dimatikan dulu. Oke. Dengar ki baik-baik. Lam yalid wa lam yulad. Jadi bukan lam yalid wa lam yulad, bukan. Terpantul ki di dah yang pertama tapi pantulannya kecil. Tapi yang terakhir harus besar pantulannya, harus tebal. Lam yalid wa lam, bukan lam yalid wa lam yulad, bukan, tapi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Oke. Bapak Ibu, kita tidak bisa praktek satu-satu di, tapi saya harapkan semua kita ikuti sekarang di rumah tak masing-masing, kita praktekkan ini. Kalau qalqalah kubro atau yang besar itu posisinya di akhir kalimat. Kalau qalqalah sugro atau yang kecil itu posisinya di tengah-tengah kalimat. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Jadi tapantul. De. Gitu di, Bapak Ibu. Lanjut ke Fahmi. Nah, itu di qalqalah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi sudah jelas semuanya insya Allah. Qalqalah tadi kita sudah jelaskan ada dua jenisnya. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil yang posisinya di tengah-tengah. Dipantulkannya simple, sederhana, tidak terlalu mantul. Tapi tetap harus dipantul. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro atau qalqalah besar yang posisinya pasti dibaca di akhir. Yang pantulannya harus tebal atau besar. Nah, kemudian ini kita lafzul jalalah atau lafaz Allah. Sudah pernah dibahas sebelumnya, kita ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu, lam jenis ini merupakan lam jalalah yang cara membacanya tebal. Syaratnya, satu huruf sebelum lafaz Allah harus berharokat fathah atau dhammah. Jadi, dia jenisnya itu tafkhim. Tafkhim itu tebal. Tafkhim itu tebal. Coba kita lihat contohnya. Qul huwallahu ahad. Jadi, huwallah. Ingat kita di apa? Satu huruf sebelumnya lafaz Allah. Lihat harokatnya. Harus fathah atau dhammah. Kalau di sini berarti yang ayat pertama, huruf wawunya itu. Huruf wawunya itu fathah. Huwallahu, wallahu. Jadi bukan wallahu, bukan. Sama juga mayyahdihillahu atau yidihillahu. Itu beda juga itu. Nanti di akhir itu kita sebutkan. Kak Fahmi masih sering salah. Saya dengarnya. Sama juga assalamualaikum warahmatullahi atau tullahi. Ini juga sama. Kalau dia sebelum lafaz Allah itu dhamma atau fathah, tanda hurufnya itu dhamma atau fathah, maka dia dibaca tebal. Jadi seolah-olah bilang ki huruf O. Qul huwallahu ahad. Bukan huwallahu, bukan. Kemudian tilka hududullahi. Bukan hududullahi, bukan. Hududullahi fala taqa. Nah, ini ada qalqalah juga di sini. Fala taqrabuha. Gitu Bapak Ibu. Jadi, ini lafaz Allah yang tafkhim atau yang tebal. Sebelumnya harus fathah atau dhammah. Kemudian Kak Fahmi, next. Lafaz Allah atau lafzul jalalah yang tipis. Bacanya tipis, satu huruf sebelum lafaz Allah harus berharokat kasr. Contohnya ini. Bismillahi. Bukan bismillahi. Tapi bismillahi. Jadi tandanya tuh lafaz Allah disebut tebal, itu seolah-olah kayak bilang huruf O. Tapi kalau ini takrir, tarqiq, itu tipis. Tipis atau dibaca seolah-olah bilang kayak huruf A. Bismillahillah, Allah, Allah.
bukan Allah tapi Allah. Bismillahi. Sama gitu tadi. Innal hamdalillah, lillah, lillah, bukan lillah. Innal hamdalillah, bukan hamdalillah, bukan. May yahdihillahu, bukan dihillah tapi dihillah. Karena dihi, hi, dihillah, hi, kasroh sebelumnya. Jadi harus tipis, tarqiq, dihillah. Jadi kita ulangi, untuk materi lafaz Allah ada dua kondisinya, tafkhim atau tebal, kemudian tarqiq atau tipis. Jadi kalau yang tebal sebelumnya harus fathah atau dhammah. Itu dia dibacanya seolah-olah bilang kayak huruf O. Qul huwallah. Innallaha. Nah, kalau ini tipis, yang kedua tipis atau tarqiq. Sebelumnya harus kasrah. Bismillah. Innal hamdalillah. Oke. Lanjut, kau pahami? Kemudian yang terakhir adalah gunnah. Gunnah pada huruf bertasydid. Apa itu, Ustaz? Nah, ini lihat ibu-ibu, bapak-bapak, gunnah atau artinya itu dengung. Makanya itu nanti kita akan dengar idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Artinya idgham dengan gunnah dengan dengung atau idgham dengan bila gunnah tanpa gunnah. Kalau tasydid sesuatu yang dibaca tebal dan ganda atau dobol. Misalnya kita lihat coba ingat-ingat tulisan Allah. Tulisan Indonesia bagaimana? A double L AH. L-nya 2. Nah, itu memang ganda kalau tasydid, harus dobol. Nah, guna pada huruf bertasydid, coba lihat huruf nun dan mim yang bertanda tasydid di atasnya. Mim dan nun. Ini hukumnya apa? Ditahan 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Contohnya Ustadz, nggak boleh baca inna, nggak boleh. Ditahan dulu 2 harokat. Inna a'tainakal kautsar. Sama seperti surah An-Nas, Bapak Ibu. Bagaimana bacanya? Qul a'udzu birabbin nas. Bin nun tasydid. Ditahan 2 harokat. An-nas bin nas. Jadi, gitu. Pertanyaannya, surah apakah ini? Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar. 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 Ya, betul Ibu. Surah Al-Kautsar. Mantap. Ibu Surya tadi. Surah Al-Kautsar. Saya Ustaz. Oh, Ibu Hadijah. Ibu Hadijah. Yang nyala mikrofonnya 3 orang. Ibu Hadijah, Ibu Yurna, sama Ibu Surya. Inna. Jadi ibu-ibu semua hati-hati Nggak boleh bapak-bapak, nggak boleh baca inna atau inna. Bukan. Tahan 2 harokat. Inna. Yang kedua juga huruf mim yang ada tasydidnya. Cuma 2 huruf ini saja Bapak Ibu. Selebihnya tidak boleh. 2 J ini yang ditahan. 2 J. Yang satu wa nggak boleh baca wa amma, nggak boleh, tapi tahan. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nah, ini kan ada 2 setelahnya itu, huruf ba dan huruf da ada tasydidnya. Kalau ba dan da tidak boleh tahan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Jadi tidak boleh tahan. Surah apa ini Bapak Ibu? Wadduha. Ad-duha. Wadduha Ustaz. Ad-duha. Surah nama surahnya surah Ad-duha. Ad-duha. Bukan Ad-duha, tapi Ad-duha. Ad-duha. Bapak Ibu, itu kurang lebih materi hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan cukup materinya. Mudah-mudahan ibu semua, bapak-bapak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Yang terakhir ini kita materinya tadi gunnah, di atasnya huruf nun dan mim yang ada tasydidnya itu harus apa? Harus ditahan 2 harokat. Selebihnya tidak. Jazakumullah khairan. Nah, sekarang kita akan praktek langsung. Ini prakteknya lafaz Allah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ini yang paling atas itu jazakumullahu khairan. Itu
ucapan terima kasih, artinya ini jazakumullah khairan, semoga Allah, jaza itu artinya balasan atau pahala. Jaza itu balasan. Kumu itu artinya kata pengganti bagimu. Allah khairan, kebaikan. Semoga pahala balasan kebaikan bagimu dari Allah. Itu artinya. Jazakumullah khairan itu artinya semoga balasan kebaikan bagimu dari Allah. Nah, sekarang lihat Ki Bapak Ibu. Lihat Ki, di jazakumu yang pertama itu jamak. Jamak untuk laki-laki, kadang-kadang boleh juga dipakai untuk perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan baku campur, pakainya ini, jazakumullahu. Kemudian jazaka, ka. Kalau ka itu khusus laki-laki, jazakallahu khairan. Kalau perempuan, jazaki, ki. Jazakillahu khairan. Khairo atau khairon, dua-duanya boleh. Khairon pakai N atau tidak, khairo bisa dua-duanya. Nah, pertanyaannya, apakah betul atau salah? Ini Budi, lihat Ki Ibu, silakan Ki jawab betul atau salah. Di, apakah betul atau salah cara bacaku? Yang pertama, jazakumullahu khairan. Salah. Salah. Saya ulangi satu kali. Salah Pak Bapak. Ustaz. Ulangi Salah. sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Jazakumullah. Bapak-bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Oh, salah. 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 Salah, Pak Ustaz. Jazakumullah. Jaza, jadi cara bacanya begini. Jadi, cara bacanya, Jazakumullah. nah, betul Bapak Ibu, jazakumullah. Seolah-olah bilang ke huruf O. Jazakumullah khairan. Khairan. Khairan atau khairo? Khairan. Yang kedua, betul atau salah? Yang kedua Bapak Ibu, betul atau salah? Yang kedua ini. Jazakallahu khairan. Salah. Benar Pak Ustaz. Benar. Betul. Jazakallahu. Dengar Ibu Betul, Bapak Ibu. Ustaz. Dengar Bapak Ibu. Jazakallahu khairan. Benar. Betul. Benar, Ustaz. Benar Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi kalau sebelumnya lafaz Allah dhamma dan Fathah. ha, dia dibaca tebal, seolah-olah bilang ki huruf O. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang terakhir. Jazakillahu khairan. Salah. Jazakillahu Salah khairan. Ustaz. Salah. Salah. Bagaimana? Perhalusnya tipis. Yakinlah. Suaranya pas Sutopo besar-besar kini Bapak Ibu mewakili. Sudah tua Pak Ustaz. Jazakillahu. Lagi Rudi Bapak Di, jazakillahu tipis karena sebelumnya tanda Kasroh. kasroh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Apakah betul atau salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Pak Ustaz. Ustaz. Harus warahmatullahi. Warahmatullahi. Yang mana yang betul? Warahmatullahi atau tullahi? Warahmatullahi. Terima kasih Pak Ibu semua yang sudah ikutan. Nah, sekali lagi siapa? Ibu Bapak yang suaranya tidak bisa sebutkan satu-satu, makasih banyak. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu mulai sekarang sama-sama Ki ajarkan diri ta, ajarkan keluarga ta kalau mengucapkan bukan assalamualaikum warahmatullahi tapi warahmatullahi. Ya Pak Ustaz. Lagi Bu, Pak. Apakah betul atau salah? Allahu Akbar. Salah. Salah Pak Ustaz. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, Allahu Akbar. Jadi Bapak, nah, tapi lihat Ki Bapak Ibu, lihat Ki posisi bibir di. Bapak Ibu lihat Ki, enggak boleh Ki bilang begini. Allah, enggak. Tetap Ki diucapkan sesuai. Allahu Akbar. Jadi bukan Allah tapi A. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagi. Apakah betul atau salah? La ilaha illallah. Salah. Salah. Yakin? Yakin. Nah. Benar. Salah. La ilaha Benar tipis. La ilaha. illallah. Mantap Bapak Ibu. Lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah betul atau salah? Benar. Taqabbalallahu. Balallahu benar. Allahu. Benar Ustaz. Taqabbalallahu minkum. Dengar baik-baik. Taqabbalallahu. Benar. Benar atau salah? Benar. Salah. Benar. Bapak Ibu. Balallahu benar Miko. Bu, Bapak lihat dengar kini. Taqabbalallahu. Jadi yang masuk itu la. Huruf fathah. Tebal atau tipis? Tebal. Pak Ustaz. Taqabbalallahu. Bukan La-nya. jadi bukan taqabbalallahu, bukan. Tapi taqabbalallahu. Terus ingat ya Bapak Ibu, kalau kita baca bukan taqabbala tapi taqabbalallahu. Lagi. Inna lillahi. Salah, Pak Ustaz. Salah. Pokoknya kalau ada salah jawab ini Bapak Ibu, palatto kilunna. Iya. Iya. Jadi bukan innalillahi di Bapak Ibu di. Bagaimana ucapkannya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innallahi. Kalau di ayat Bapak Ibu di, kalau di ayat surah Al-Baqarah itu innalillahi wa inna ilaihi. Bukan innalillahi wa inna lillahi, bukan. Kalau di ayat ini, kalau di ayat itu wa inna ilaihi. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab juga bilang innalillahi wa inna lillahi sama ji, cocok ji artinya. Tapi kalau sesuai dengan ayat wa inna ilaihi. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir. Nama orang ini Bapak Ibu di, nama orang. Nasrullah. Salah. Nasrullah. 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 Salah. Nasrullah. Benar atau salah Bapak? Ada mungkin Ya. Ada mungkin kalau nama orang kita. Kenapa Ibu? Beda nama orang dengan salah Ustaz. Yang benar Kalau nama orang benar. Kalau gini, jadi begini Bapak Ibu penjelasannya. Kalau nama orang benar. Kalau dialeknya di bukan negara Arab, dia dikembalikan ke dialek negara tersebut. Misalnya dialek Makassar, dia dikembalikan kepada dialek Makassar. Tapi kapan ada orang Arab datang bicara sama kita, atau nanti pikir di umroh atau haji, di imigrasi ki, nah panggil nama ta Nasrullah atau Nasrullah? Nasrullah. Kenapa bukan Nasrullah? Karena orang Arab Ustaz. Karena Arab. Tidak maksudnya Bu, kenapa secara kaidahnya? Bukan Karena domba. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau di Makassar diucapkannya Salah. Abdullah, Nasrullah, Hasbullah.
itu dialeknya orang Makassar, tidak ada masalah. Itu dialeknya orang. Nih, tapi kalau nanti tertulis di bahasa Arab atau nanti pergi ke umrah atau haji, insya Allah lagi, amin. Amin. Nah, itu Amin. kalau dipanggil gitu orang yang Amin. namanya Hasbullah, Nasrullah, Abdullah, itu pasti orang Arab akan bilang apa? Abdullah, Nasrullah. Abdullah. Habis Jadi itu kalau siapa lagi? kalau saya Ustaz Ibu Badro. Badrein. Ibu itu kayaknya kalau ibu, karena ini kan tulisnya Badreini. Badroini, betul, Badroini, betul. Badro. Badroini. Jadi Ustaz sekarang mulai sekarang panggil saya Ibu Badro. Badro. Bisa juga ibu dipanggil Ibu Badar. Seperti Badar. perang Badar. Ya. Wes, Badar bahaya. itu nama daerah di Arab Saudi, namanya nama Badar, nama lokasi yang bersejarah. Iya, itu saja, Pas. Itu ya, Budi. Ibu Badar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pelajaran hari ini. Mohon maaf karena belum ada prakteknya. Bisa bertanya dulu Pak Ustadz. Bisa Iya. bertanya sebentar. Silakan, Mau Bu, ya. bertanya sebentar Pak Ustadz. Iya. Dalam kita mengaji kan ada tanda kayak begini. Jazakumullahu khairon. Ada hoiron dengan hoiro dibaca. Mana yang baik Pak Ustadz? Hoiron atau hoiro? Oh iya. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Pertanyaan bagus. Kalau ini Bapak Ibu lihat Ki, ingat Ki. Kalau orang Arab itu ingat Ki, Bebe. Orang Arab itu ketika mereka membaca dan berbicara, terutama berbicara, mereka tidak mengucapkan harokat terakhir. Misal. Khair ya Pak. Khair. Misal, bukan Bu, beda kasus ini. Misal kalau bahasa Arabnya apa kabar kan, kaifa haluka atau kaifa haluki. Betul? Apa? Nah, itu ka dan ki-nya tidak dibaca sama orang Arab. Jadi mereka bilang kaifa haluk. Kaifa haluk. Oke Bapak Ibu? Itu ketika mereka berbicara. Nah, sama seperti ketika kita baca Quran. Waladhdallin. Nah, kasih mati Ki. Begitu memang Bapak Ibu cara bacanya orang Arab. Nah, khusus untuk yang akhirnya, dengar Ki baik-baik, khusus untuk yang akhirnya tanda fathatain. Fathatain kalau dalam Al-Qur'an semua huruf yang akhirnya fathatain itu dibaca fathah satu saja. Tapi tetap dibaca harokatnya. Misalnya wasyamsi waduhaha. Sebentar. Waduhaha. Bentar Ibu. Ragu Kak kalau itu contohnya. Jazakumullahu khairan. Khairah. Khair. Khairan. Ini misalnya wadduha. Wadduha itu Bapak Ibu itu atau ini bukan wadduha ini deh. Kan doa kebaikan dunia akhirat Ibu itu Bapak Ibu itu ada dalam Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an itu. Rabbana atina fid dunya hasan. Coba Bapak Ibu coba ingat-ingat Ki. Biasanya kalau baca orang doa hasanatan atau hasanah atau dua-duanya. Dua-duanya tuh Bapak Ibu kalau dipotong bilangnya apa? Hasanah. Tapi kalau disambung hasanah. Nah, karena dia tan. Nah, kalau tak marbuto atau tak yang seperti itu dihapus Ki, tidak dibaca Ki. Begitu khusus huruf itu. Tapi kalau yang lainnya wadduha walaili. Nah, wadduha itu dua tanda fathatainnya, tapi karena ada alif tak baliknya begini, alif apanya namanya? Alif kayak huruf ya itu. Jadi dia dibacanya khairan. Nah, kalau jazakumullahu khairan ini itu kembali karena dia bukan huruf tak marbuto, tak yang bulat itu. Jadi dia tidak boleh dibaca jazakallahu khair, tidak boleh. Kayak tadi hasanah. Kalau hasanah itu pengecualian untuk yang tak marbuto, tak yang bulat. Itu kalau dibaca di akhirnya dia tidak dibaca full.
Jadi dibaca hasanah, bukan hasanata, bukan. Nah, huruf lain setelah huruf itu, misalnya di sini khairo, itu dibacanya boleh dibaca khairo atau dibaca khairon. Sama seperti syukron. Syukron itu sya, ka, ro, sama an, sama alif. Alif. Syukron. Jadi kalau mau kayak bilang jazakallahu khairan, boleh. Jazakallahu khaira, boleh juga. Tidak ada masalah. Jadi tidak boleh kalau jazakumullahu khair, nggak boleh. Nggak boleh. Jazakumullahu khair kurang tepat secara bahasa. Biasanya begitu, Ustaz. Biasanya begitu orang saya dengar. Jazakumullahu khair, begitu. Jazakallah khair. Begitu, Budi? Ya. Jazakallah khair. Iya. Begitu, Jazakallah khair. Oh gitu. Sebenarnya secara bahasa, sebentar, saya ingat dulu. Oh, secara bahasa boleh. Jazakallah khair. Iya, Pak Ustaz. Tapi secara Karena kaidah begitu biasa. Kaidah bahasa. Kaidah bahasa. Salah Kak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, salah Kak. Yang dihindari itu kalau kita cuma bilang jazakallah. Iya. Jazakallah. Jadi harus panas saya tahu ini mau ke apa ini, mau balasannya apa ini. Oh iya. Gak pakai jazakallah nah. Bukan kebaikan nah pikir itu orang berdoa. Iya. Jadi yang diperjelas itu ya jazakallahu khairan. Kalau dalam percakapan tidak apa-apa jika kita bilang jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Tidak apa-apa Ji. Tapi dalam kaidah penulisan jazakallahu khair. Terus tapi lagi-lagi kembali tadi ke kaidah nama. Kalau dalam percakapan sehari-hari itu beda dengan kaidah yang ada dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an strict, tidak boleh ada toleransi dalam cara-caranya. Oh, begini mau saja, ini mau apa, segala macam. Begitu Bapak Budi? Iya. Kita akhiri karena saya mau ada kegiatan. Mohon maaf Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Semua nanti kalau Bapak Ibu ada masukan apa segala macam, boleh kita sampaikan ke Ibu Yasinta langsung untuk perkembangan dan kemajuan belajar masing-masing ini insya Allah. Dan juga mengingatkan kepada Bapak Ibu insya Allah nanti di hari Kamis insya Allah, hari Kamis depan tanggal 16 Maret 2023 kita ada pengajian insya Allah di Unhas, nanti akan diupdate di grup insya Allah oleh Ibu Yasinta secara offline. Jadi Bapak Ibu yang tidak ikut kemungkinan nanti kita akan putarkan Zoom insya Allah. Nah terus Bapak Ibu jangan lupa banyak-banyak yang mengaji, banyak-banyak yang praktek yang sudah tadi dipraktekkan. Dan juga mengingatkan nanti di hari Kamis itu karena ada pengajian jadi tidak ada mengaji tahsinnya di pagi harinya. Nah tapi di pekan selanjutnya pekan selanjutnya itu sudah puasa, jadi kita lihat nanti bagaimana kondisi belajar di bulan puasa. Karena saya tidak bisa juga saya tidak bisa juga merubah tiba-tiba karena kesibukanku dan kesibukan ini berbeda. Terutama nanti di bulan puasa ini ada hal-hal yang waktunya memang kita tidak bisa seperti biasa karena habis subuh pasti ada ceramah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan habis isya ada tarawih. Jadi kita nanti kondisional sama-sama kita nanti berdiskusi teman-teman panitia, kemudian nanti dikomunikasikan dengan saya insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup dengan baca doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Gimana? Kunci apa itu semua? Jangan dibawa kunci lagi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan kami senantiasa sehat, senantiasa semangat dalam belajar, senantiasa rajin dan maksimal dalam pekerjaan kami, diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, teruskanlah nikmat-nikmat kami, teruskanlah semangat-semangat kami ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa sampai di bulan suci Ramadan dan bisa bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan, dan kami mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan diterima segala amalan kami di bulan suci Ramadan nanti, Allah.
Mudah-mudahan kami bisa mempersiapkan diri sejak sekarang, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kami ke jalan yang lurus. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunkanlah kami dosa-dosa kami, kesalahan kami, yang kami sengaja dan tidak kami sengaja. Begitu pula dengan dosa dan kesalahan orang-orang yang kami sayangi, yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah mereka, ya Allah. Jauhkanlah dari siksa kubur. Berikanlah Amin. nikmat kubur, ya Allah. Terangkanlah kuburnya, ya Allah. Dan mudah-mudahan Amin. kita dikumpulkan di dalam surga Firdaus, ya Allah. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih atas segala nikmat yang kau berikan, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah kami Amin. nyaman dalam belajar dan nyaman dalam beribadah, ya Allah. Amin. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kita kembalikan ke Ustadz ke Kak Fahmi. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Pak Terima kasih Ustadz. Pak Ustadz. Syukron Ustaz. Oh, sama-sama Bapak Ibu. Sehat, Ditutup Pak dulu Bapak Ibu. Ustadz. Amin. Iya, Insyaallah Bapak Ibu. iya. Silakan Kak Fahmi tutup Ki dulu. Ya Ustadz, syukur Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada pekan kali ini. Alhamdulillah pada pekan ini kita telah belajar mengenai bagaimana keutamaan dari membaca Al-Quran dan serta kaidah tajwid mulai dari qalqalah sugro, qalqalah kubro, lam takhrif, lam tarkik, dan guna pada bacaan bertasydid. Baik, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Al-Ghazali LC atas waktu. Semoga Allah membalas niat dan amal baik Ustadz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan akhirat. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada semua hadirin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi di Sabtu depan pada jam yang sama insyaallah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Hari Pak Ustadz. Kamis ada Makasih. pertandingan baca Al-Fatihah di, jangan lupa. Oh, hari Kamis langsung Pak Ustadz. Yeah.